Saya habis passing dan saya bergerak ke depan dan ya alhamdulillah terbuat asis seperti itu. Untuk kerja dari beliau emang beliau sangat disiplin. Publik tanah air ketar-ketir mendengar fakta ini. Korea Selatan sering menang di perempat final, peringatan untuk Indonesia. Apakah Indonesia bakal jadi korban selanjutnya? Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman. Agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang Timnas Indonesia. Publik tanah air ketar-ketir mendengar fakta ini. Korea Selatan sering menang di perempat final, peringatan untuk Indonesia. Apakah Indonesia bakal jadi korban selanjutnya? Timnas Indonesia U23 siap menghadapi laga hidup mati dari Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa nanti malam. Tantangan besar bagi tim Indonesia bukan hanya karena Korea Selatan adalah juara grup B, tetapi juga tim yang berpengalaman di ajang Piala Asia U23. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sejak ajang Piala Asia U23 pertama kali digelar pada tahun 2013, Korea Selatan belum pernah absen dan selalu berhasil melaju dari fase grup. Dari 5 kali berkompetisi di perempat final, Taeguk Warriors berhasil meraih 4 kemenangan dan hanya mengalami 1 kekalahan. Kekalahan tersebut terjadi saat mereka kalah dengan skor 0-3 dari Jepang di Piala Asia U23 2022. Selain itu, Korea Selatan juga berhasil mengalahkan Suriah dengan skor 2-1 pada tahun 2023, mengeliminasi Yordania dengan skor 1-0 pada tahun 2016, mengatasi Malaysia dengan skor 2-1 pada tahun 2018, dan menundukkan Yordania dengan skor 2-1 pada tahun 2020. Dengan performa impresif tersebut, Korea Selatan telah meraih gelar juara 1 kali pada tahun 2020, menjadi runner-up 1 kali, dan berada di peringkat 4 2 kali. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ngeri-ngeri sedap ini. Mendengar fakta di atas, menurut kalian apakah Timnas Indonesia U23 akan menjadi tumbal juga? Atau justru Timnas Indonesia akan mematahkan rekor impresif Korea Selatan di ajang Piala Asia edisi kali ini? Mengingat ada sosok Shin Tae-yong yang tahu betul kedalaman Korea Selatan. Ayo ST, pulangkan Korea Selatan. 283 juta publik Indonesia ada di belakangmu. Jangan gentar. Kasih paham kalau sepak bola Indonesia yang sekarang sudah bukan sepak bola Indonesia yang dulu. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia yang asli. Berapa prediksi kalian teman-teman? Mimin prediksi 2-1 untuk kemenangan Timnas Indonesia nanti malam. Ini bukan sekedar pertandingan. Oleh karena itu patut kita nantikan partai hidup mati ini teman-teman. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Di sisi lain, Timnas Indonesia U23 merupakan debutan di Piala Asia U23. Meskipun demikian, Garuda Muda telah menunjukkan performa yang memukau. Indonesia berhasil melaju ke perempat final setelah menjadi runner-up grup A dengan mengalahkan Australia dan Yordania. Satu-satunya kekalahan yang dialami oleh Indonesia di fase grup terjadi dalam pertandingan kontroversial dengan skor 0-2 dari tuan rumah, Qatar. Pertandingan antara Korea Selatan dan Indonesia di perempat final Piala Asia U23 2024 diprediksi akan menjadi laga yang sengit dan penuh gengsi. Indonesia memiliki potensi untuk menampilkan permainan agresif, terlebih lagi pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, merupakan mantan pelatih Korea Selatan U23 yang pernah mengantarkan mereka ke Olimpiade 2016. Pembuktian ST Timnas Indonesia U23 versus Korsel nanti malam. Siapa raksasa Asia sesungguhnya? Berikut ulasannya. Timnas Indonesia akan menghadapi Korea Selatan dalam pertandingan perempat final Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat dini hari. Pertandingan antara dua tim yang sedang dalam performa bagus ini berpotensi menjadi laga yang ketat.
Meskipun Korea memiliki status sebagai tim unggulan dan level yang lebih tinggi, Indonesia dengan prestasinya selama turnamen ini memiliki potensi untuk menciptakan kejutan. Korea melaju ke perempat final sebagai juara grup B dengan koleksi 9 poin. Tim yang dilatih oleh Hwang San-hong ini meraih 3 kemenangan beruntun, termasuk kemenangan atas tim kuat Jepang dengan menggunakan skuad kedua dalam pertandingan terakhir penyisihan grup. Tim Korea menampilkan performa impresif di babak grup, meraih 3 kemenangan dan mencetak 4 gol tanpa kebobolan. Hanya Korea dan Uzbekistan yang mampu menjaga gawangnya steril di Piala Asia U23 edisi ini. Sementara itu, Indonesia melaju ke babak gugur sebagai runner-up grup A. Meskipun tim yang diasuh oleh Shin Tae-yong ini sempat mengalami kesulitan pada laga pertama melawan Qatar, mereka berhasil bangkit dan meraih 2 kemenangan di 2 pertandingan berikutnya melawan Australia dan Yordania. Meski tidak sekuat Korea, Indonesia menunjukkan efektivitas dalam mencetak gol. Setelah meraih kemenangan 1-0 atas Australia, mereka menghancurkan Yordania dengan mencetak 4 gol. Dalam hal produktivitas, Indonesia unggul dibandingkan dengan Korea. Sekarang saatnya untuk kedua tim membuktikan kemampuannya di lapangan. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih siap, itulah yang akan menang. Kedua tim tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan di pertandingan berikutnya karena perempat final hanya dilangsungkan 1 kali. Tim yang kalah akan tereliminasi. Kesalahan kecil harus dihindari. Kesalahan tersebut bisa berakibat fatal bagi tim. Hal ini telah terbukti dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya. Saat melawan Yordania, Justin Hubner mendapatkan kartu kuning karena menarik baju lawan dan juga karena mengangkat kaki terlalu tinggi yang mengenai pemain lawan. Timnas U23 harus belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut, seperti yang terjadi dalam pertandingan melawan Qatar. Pemain harus memperhatikan detail dan fokus pada permainan. Melawan tim sekelas Korea Selatan, tidak hanya dibutuhkan teknik yang baik, tetapi juga stamina yang prima dan kecerdikan dalam mengambil keputusan di lapangan. Indonesia versus Korea nanti malam. Langkah mencipta sejarah dan pertarungan batin ST? Patut kita nantikan teman-teman. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, kini berada pada situasi yang menantang. Meski berasal dari Korea Selatan, pelatih berusia 53 tahun ini berkeinginan membawa Indonesia menciptakan sejarah, namun juga harus mempertimbangkan aspirasi kebangsaannya. Dalam batinnya, ST berharap Korea dan Indonesia tidak bertemu terlalu awal dalam kompetisi. Tujuannya bukan untuk menghindari pertandingan melawan negaranya sendiri, tetapi karena ia juga berambisi agar Korea bisa lolos ke Olimpiade 2024 di Paris. Dalam kualifikasi Olimpiade, Asia memiliki kuota maksimal 3,5 tim yang bisa melaju ke Olimpiade. Tim yang juara, runner-up, peringkat ketiga terbaik, dan sisanya melalui playoff melawan wakil dari Afrika. Oleh karena itu, untuk memberikan peluang menuju Olimpiade, minimal 1 tim harus mencapai semifinal Piala Asia U23. Hal ini berarti tim yang tersingkir di perempat final harus menunggu 4 tahun lagi untuk berkompetisi di Olimpiade. Inilah dilema yang dihadapi ST. Namun, ia harus tetap profesional dalam menjalankan tugasnya, meskipun hal itu berarti harus meninggalkan asal negaranya. Kontraknya dengan Timnas Indonesia masih berlaku hingga Juni 2024. Timnas U23 Indonesia saat ini dalam kondisi yang baik, khususnya dari segi fisik pemain. Hal ini berbeda dengan Korea yang melakukan rotasi besar-besaran pada tim muda Tagup Warriors dengan 10 pemain saat melawan Jepang, di mana cedera menjadi masalah utamanya. Indonesia sebaiknya memanfaatkan situasi ini, terutama dengan kembalinya Nathan Choeon ke skuad setelah dilepas oleh klubnya, SC Heerenveen. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi lini tengah Indonesia. Dengan komposisi pemain yang tepat, strategi yang matang, dan semangat juang yang tinggi di lapangan, Indonesia memiliki peluang untuk meraih kemenangan melawan Korea dan berpeluang untuk lolos ke Olimpiade. Menang melawan Korea bukanlah mimpi, dan lolos ke Olimpiade bukan lagi sekedar impian. Bukan sekedar pertandingan biasa. Pelatih Korea lupakan pertemanan dengan ST demi Olimpiade. Siapa akan menang? Pelatih Timnas Korea Selatan U23, Hwang San-hong, akan sementara melupakan hubungan dekatnya dengan Shin Tae-yong saat timnya menghadapi Indonesia di perempat final Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, pada Kamis malam waktu setempat.
Hubungan Hwang dan Shin sudah terjalin lama, mulai dari karir sebagai pemain junior, pemain profesional, hingga saat keduanya memperkuat timnas Korea Selatan dan menjadi pelatih di Liga Korea Selatan. Ini adalah pertemuan pertama Hwang dan Shin sebagai pelatih tim nasional. Hwang, yang berusia 55 tahun, menyatakan bahwa ia akan sementara melupakan hubungan baiknya dengan Shin untuk fokus membawa Korea Selatan meraih kemenangan. Kami berdua harus mengesampingkan perasaan pribadi. Pertandingan tetaplah pertandingan. Kedua tim harus berusaha meraih hasil terbaik. Kami siap dan ingin menang, tidak peduli situasinya, kata Hwang seperti dikutip dari Newsis. Sementara itu, Shin Tae-yong, yang berusia 53 tahun, menegaskan bahwa ia akan memberikan segala yang terbaik untuk timnas Indonesia U23, meskipun harus menghadapi Korea Selatan, negara asalnya. Sebenarnya, posisi saya saat ini apa? Saya adalah pelatih negara mana? Tanya Shin Tae-yong, merespons pertanyaan apakah ia lebih bangga dengan Indonesia lolos ke Olimpiade atau Korea Selatan menjadi juara Piala Asia U23 2024. Meskipun begitu, Shin Tae-yong mengakui bahwa ada perasaan yang sulit jelang laga kontra Korea Selatan U23. Ia memiliki banyak kenangan saat melatih timnas Korea Selatan dari level kelompok umur hingga senior. Ini pengalaman pertama saya menghadapi negara saya sendiri, dan itu sulit bagi saya. Namun, jika saya bukan pelatih Korea, mungkin rasanya tidak seberat ini, ujar Shin Tae-yong. Pernah saya melatih Korea di timnas U20, U23, dan senior. Saya bangga menyanyikan lagu kebangsaan Korea dan melatih dengan sepenuh hati bersama Korea. Pertandingan ini benar-benar sulit bagi saya, tambahnya. Pemenang antara Indonesia dan Korea Selatan U23 akan mendekati kesempatan untuk lolos ke Olimpiade 2024 Paris. 3 tim teratas Piala Asia U23 2024 akan otomatis melaju ke Paris, sementara tim peringkat keempat akan melakoni playoff melawan wakil Afrika. Pengamat sepak bola Malaysia. Harimau Malaya harus contoh Indonesia. Mereka jadi raksasa Asia sekarang. Pengamat sepak bola Malaysia, Sadek Mustafa, mengajak Harimau Malaya untuk banyak belajar dari prestasi timnas Indonesia yang kini telah memiliki mental yang tangguh di panggung internasional. Tim Malaysia U23 tampil kurang memuaskan di Piala Asia U23 dengan menjadi juru kunci grup D setelah menelan 3 kekalahan. Menurut Sadek, Malaysia perlu mengubah mentalitasnya dalam menghadapi kompetisi internasional. Sebuah perubahan yang berhasil dicapai oleh timnas Indonesia dalam beberapa kesempatan terakhir. Kedewasaan mental dari pelatih dan pemain harus mengalami perubahan. Malaysia bisa belajar dari timnas Indonesia yang awalnya mengalami kesulitan di level internasional, namun kini menunjukkan perubahan pola pikir dan penampilan yang lebih baik dalam setiap pertandingan, kata Sadek seperti dilansir dari New Straits Times. Sadek juga menekankan pentingnya merekrut pelatih yang berkualitas untuk membawa perubahan signifikan dalam pola pikir para pemain Malaysia. Kita memerlukan pelatih yang mumpuni untuk mengangkat kualitas para pesepak bola Malaysia. Kita tidak boleh menggunakan tim nasional sebagai batu loncatan dalam karir pelatih yang belum teruji, ungkap Sadek. Dalam kompetisi tersebut, Malaysia kesulitan bersaing dengan tim-tim kuat seperti Uzbekistan, Vietnam, dan Kuwait. Dalam 2 pertandingan awal, Malaysia langsung tersingkir setelah kalah 0-2 dari Uzbekistan dan Vietnam. Sementara itu, pada laga terakhir melawan Kuwait, Malaysia juga gagal meraih poin dan harus puas berada di posisi juru kunci setelah kalah 1-2. Alhamdulillah kita semua girang bukan main. Momen tepat PSSI perpanjang kontrak ST. Bravo ST. Ketua PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa kontrak pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan diperpanjang. Pengumuman ini datang pada saat yang strategis, menjelang pertandingan perempat final Piala Asia U23. Sejak timnas Indonesia berhasil masuk ke babak 16 besar Piala Asia, Erick Thohir telah sering dimintai keterangan mengenai perpanjangan kontrak Shin Tae-yong. Minat publik semakin meningkat setelah timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret. Erick Thohir sering mengungkapkan bahwa selama periode perpanjangan kontrak 6 bulan di akhir 2023, terdapat kesepakatan antara PSSI dan Shin Tae-yong. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir dijanjikan akan selalu mematuhi dan berlaku profesional dalam kontrak dengan Shin Tae-yong.
Sasaran kedua yang ditetapkan PSSI untuk Shin Tae-yong juga berhasil dicapai. Timnas Indonesia U23 berhasil masuk ke perempat final Piala Asia U23. Pencapaian tersebut diperoleh pada hari Minggu, saat Timnas Indonesia U23 mengalahkan Yordania dengan skor 4-1. Kemenangan tersebut menjadikan Garuda Muda sebagai runner-up grup A dan melaju ke perempat final. Hanya 3 hari setelah pencapaian tersebut, pada Rabu, Erick Thohir memenuhi janjinya. Dengan cepat, PSSI mengumumkan perpanjangan kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih Indonesia hingga tahun 2027. Pembaharuan kontrak ini datang pada waktu yang tepat, yakni sehari sebelum pertandingan perempat final Piala Asia U23. Perpanjangan kontrak ini diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi Shin Tae-yong dalam menyusun strategi menghadapi Korea. Dengan kondisi tim yang stabil, diharapkan Timnas Indonesia U23 dapat tampil maksimal saat berhadapan dengan Korea Selatan. Meskipun target awal telah tercapai, Timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mencapai Olimpiade Paris 2024 dalam Piala Asia U23 2024. Target tersebut adalah kualifikasi dan berkompetisi di Olimpiade Paris 2024. Dengan mencapai babak perempat final, Garuda Muda hanya memerlukan 2 kemenangan lagi untuk berlaga di Paris 2024. 3 pemain Korea paling berbahaya diungkap ST, ada striker 193 cm. Shin Tae-yong telah mengidentifikasi 3 pemain muda dari Korea Selatan yang menjadi ancaman serius bagi Timnas Indonesia U23 dalam pertandingan perempat final Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, pada Kamis 25 April. Salah satu pemain yang menjadi sorotan Shin Tae-yong adalah Liang Jun, penyerang dari klub Gimcheon Sangmu. Dengan ketinggian 193 cm, Lee telah mencetak 3 gol dan menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Asia U23 2024. Liang Jun telah tampil impresif. Dia adalah salah satu pemain yang paling berbahaya di skuad Korea Selatan U23. Selain itu, kita juga harus waspada terhadap pemain-pemain kunci mereka di posisi sayap yang memiliki fisik yang kuat dan tinggi, ujar Shin Tae-yong seperti dilansir dari Newsis. Shin Tae-yong menekankan pentingnya mengantisipasi pola permainan set piece dan taktik dari Korea Selatan. Kami harus siap menghadapi mereka yang memiliki kualitas fisik yang baik, tambahnya. Selain Liang Jun, Shin Tae-yong juga menyoroti Jang Sang-bin dan Eom Ji-sung sebagai pemain lain yang perlu diwaspadai oleh Indonesia. Pada pertandingan terakhir grup B, Liang Jun dan Eom Ji-sung tidak dimainkan oleh pelatih Hwang San-hong. Sementara Jang Sang-bin bermain sebagai starter sebelum digantikan pada menit ke-63. Tidak hanya memiliki lini depan yang mematikan, Korea Selatan juga berhasil menjaga gawangnya tetap bersih hingga saat ini di Piala Asia U23 2024. Namun, Shin Tae-yong yakin bahwa Timnas Indonesia U23 memiliki strategi untuk menembus pertahanan mereka. Korea Selatan adalah tim yang memiliki kualitas tinggi dengan pemain yang bermain secara reguler di level profesional. Mereka memiliki kecepatan dan kemampuan fisik yang tinggi, serta gaya bermain yang agresif, kata Shin Tae-yong. Meskipun mengakui bahwa pertandingan akan sulit karena solidnya Korea Selatan, Shin Tae-yong menyatakan bahwa timnya telah mempersiapkan diri dengan memperhatikan detail pertahanan lawan. Kami masih dalam proses persiapan untuk menghadapi mereka, ungkapnya. Berikut ini kumpulan prediksi Timnas Indonesia versus Korea Selatan U23 di Piala Asia. Simak baik-baik teman-teman. Timnas Indonesia U23 akan bertemu dengan Korea Selatan dalam pertandingan perempat final Piala Asia U23 2024. Berikut analisis dan prediksi pertandingannya. Kedua tim, Timnas Indonesia U23 dan Korea Selatan U23, memiliki motivasi kuat untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Untuk mewujudkannya, keduanya harus memenangkan pertandingan ini dan melaju ke semifinal. Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke perempat final sebagai runner-up dari grup A dengan meraih 2 kemenangan. Sedangkan Korea Selatan finish sebagai juara grup dengan catatan poin sempurna dan tanpa kebobolan. Berikut prediksi pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Korea Selatan U23 menurut para netizen yang berhasil mimin rangkum. 1. Korea Selatan diperkirakan akan mendominasi pertandingan, sementara Timnas Indonesia U23 akan mendapatkan tekanan yang cukup besar.
Meski demikian, Mimin yakin timnas Indonesia U23 akan tampil solid dalam pertahanan. Indonesia memiliki potensi untuk menciptakan kejutan melalui serangan balik. Dengan strategi bertahan dan serangan balik yang tajam, Mimin memprediksi Indonesia akan menang 2-1 dan melaju ke semifinal. 2. Sama-sama bermain ala Korea, prediksi dari Arifianto. Pertandingan dini hari nanti diperkirakan akan berlangsung dengan gaya permainan yang mirip antara kedua tim, dengan permainan cepat, saling menekan, dan counter-pressing. Jika Indonesia tampil dengan kepercayaan diri seperti saat melawan Yordania, mereka memiliki peluang untuk merepotkan Korea. Meski Korea belum optimal dalam penyelesaian akhir, tetapi jika mereka dapat meningkatkan ketajaman mereka, itu bisa menjadi ancaman bagi Indonesia. Prediksi saya, pertandingan akan berakhir imbang 1-1 dan berlanjut ke babak tambahan waktu, dengan peluang adu penalti dan Hernando Ari bisa menjadi kunci kemenangan. 3. Indonesia terhenti oleh Korea, prediksi dari Surya Sumirat. Meskipun timnas Indonesia U23 menunjukkan performa yang impresif dan bermain dengan semangat tinggi, Korea Selatan yang memiliki persiapan dan komposisi tim yang lebih baik mampu memanfaatkan peluang dengan efektif. Indonesia gagal memaksimalkan setiap peluang yang ada, sehingga mereka kalah dengan skor 1-2 dari Korea. Meski demikian, Indonesia bisa pulang dengan kepala tegak setelah menampilkan permainan yang memukau. PSSI pastikan target baru menanti Shin Tae-yong setelah perpanjang kontrak bersama Timnas Indonesia hingga 2027. Shin Tae-yong telah menyetujui untuk memperpanjang kontraknya bersama Timnas Indonesia hingga 2027. Kabar ini disampaikan oleh Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI. Menurut Arya, detail kesepakatan kontrak baru Shin Tae-yong akan segera dibahas. Selain potensi peningkatan nilai kontrak, Shin Tae-yong juga akan dihadapkan pada target yang mungkin lebih menantang. Kami akan segera membahas detail kesepakatan termasuk nilai kontrak dan target-target yang akan ditetapkan. Tentu saja ada target, karena setiap kontrak pasti didasarkan pada target yang harus dicapai, kata Arya Sinulinga seperti yang dilansir dari rilis PSSI pada Kamis, 25 April 2024. Dengan semakin kuatnya tim nasional dan peningkatan kualitas liga, target yang ditetapkan juga harus lebih ambisius, tambah Arya. Keputusan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong diambil setelah berhasil mencapai beberapa target yang ditetapkan oleh PSSI. Di antaranya adalah pencapaian Timnas Indonesia Senior hingga babak 16 besar Piala Asia 2023 dan Timnas U23 mencapai perempat final Piala Asia U23 2024. Saat ini, Shin Tae-yong masih berada di Doha, Qatar untuk melatih Timnas Indonesia U23 yang akan berhadapan dengan Korea Selatan pada Jumat, 26 April 2024 pukul 00.30 WIB dalam perempat final Piala Asia U23 2024. Meskipun telah mencapai target yang ditetapkan oleh PSSI, Shin Tae-yong memiliki target pribadi yang belum terpenuhi, yaitu membawa Timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Jika berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 berpeluang besar untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Pasalnya, tim yang berada di posisi pertama, kedua, dan ketiga Piala Asia U23 2024 akan mendapatkan tiket otomatis ke Olimpiade Paris 2024.